disunahkan mengumpuli istri sebelum Jumatan, lebih baik daripada pendapat tersebut, meskipun boleh saja kita mengambil salah satu dari dua pendapat yang ada. Kemudian bab min aina tu'tal jum'ah, bab dari mana didatangi Jumatan, wa ala man tajib, dan kepada siapa Jumatan itu wajib. 503 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu yantabuna ayatuna, orang-orang datang yaumal jum'ah min manazilihim wal awali, awali itu bagian sujud, bagian pojok dari kota Madinah. Fayatuna fil ghubari yusibuhumul ghubar wal araqu fayakhruju minhumul araqu, al araq keringat. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum, kalaulah bahwasanya kalian bersuci, liyaumikum hadza, untuk hari Jumat kalian ini, maksudnya lakana afdal, sungguh hal itu lebih utama. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang datang Jumatan disuruh untuk mandi Jumat supaya dia tidak mengganggu dengan bau yang tidak enak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itulah para ulama juga mengambil kesimpulan umum dari hadis ini bahwa setiap kita kumpul bersama kaum muslimin maka hendaklah menghindari sebab-sebab bau yang tidak enak. Karena itulah para ulama juga mengatakan disunahkan mandi untuk Idul Fitri, disunahkan mandi untuk Idul Adha. Padahal tidak sahih hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dikiaskan dengan hadis Jumat ini. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa mandi Jumat tidak wajib karena Rasulullah hanya mengatakan lau annakum tatahhartum, dan itulah pendapat jumhur ulama, menyelisih mereka sebagian ulama Malikiyah yang mengatakan mandi Jumatan adalah wajib. 504 anha radhiyallahu anha qalat kana an-nasu mahanata anfusihim, adalah para manusia itu menjadi pelayan-pelayan untuk diri mereka sendiri, maksudnya mereka tidak punya pembantu. Wa kanu idza rahu ila al-jum'ati rahu fi hayatihim faqil lahum law ightasaltum ay lakana afdal, sama isinya dengan sebelumnya. 505 wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ah, beliau biasanya salat Jumat hina tamilu syamsu, ketika sudah condong matahari, maksudnya sudah tergelincir. Hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu salat Jumat sama dengan waktu salat zuhur, dan berlaku di sini kaidah al-badal lahu hukmul mubdal, pengganti memiliki hukum sama dengan yang diganti. Jumatan adalah ganti dari zuhur, salat zuhur, maka karena salat zuhur waktunya adalah tergelincir matahari, Jumatan pun juga waktunya ketika sudah tergelincir matahari. Dan ini pendapat jumhur ulama, menyelisih mereka Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwa Jumatan boleh dilakukan sebelum tergelincir matahari, yaitu pada 1 jam terakhir sebelum tergelincir matahari. Dari terbit matahari sampai tergelincir matahari kan ada 6 jam. Nah, maka jam terakhir sebelum itu, berarti sekitar jam 11 sampai jam 12, ini sudah boleh untuk melakukan salat Jumat. Tapi pendapat ini menyelisih hadis yang kita baca ini, hina tamilu syamsu. Adapun bab yang dibuat oleh Imam Bukhari tadi, wa ala man tajib, atas siapa Jumatan itu wajib, maka jawaban hadisnya tidak ada dalam kitab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu ala man sami'an nida, Jumatan wajib bagi siapapun yang mendengar adzan. Maka pertanyaan yang beliau tulis di sini, min aina tu'tal jum'ah, dari mana Jumatan didatangi, yaitu dari tempat di mana kita mendengar adzan Jumat. Kalau tidak mendengar adzan Jumat karena jauhnya tempat tersebut, maka tidak wajib Jumatan. Tentu saja yang dimaksud adzan Jumat terdengar itu dibahas oleh para ulama. Dengan apa adzan itu dikumandangkan? Mereka mengatakan dengan suara normal, tanpa alat bantu sama sekali, dan suaranya pun juga suara yang normal, sekeras-kerasnya suara yang normal, berapa kilo didengarnya. Kalau misalnya diperkirakan 1 kilo terdengar,
berarti wajibnya adalah 1 kilo tadi. Demikian yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Tapi untuk ihtiyat kita, marilah kita mendatangi Jumatan meskipun azan tersebut terdengar dengan suara mic yang sudah merupakan suara tambahan, ada alat tambahannya. Karena zahir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu 'ala man sami'a nida, maka mendengar azan wajib untuk datang. Bab berikutnya, babun idza ishtadda al-harru yaumal jumu'ah, bab apabila dahsyat panas pada hari Jumat. 506 wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-shalah, apabila dingin maka beliau menyegerakan salat. Wa idza ishtadda al-harru abrada bis-shalah, apabila panas maka beliau menunggu dingin untuk salat, maksudnya mengakhirkan salatnya, ya'nil jumu'ah, yaitu salat Jumat. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan abridu bidzuhur, dinginkanlah atau tunggulah dingin untuk melakukan salat zuhur pada saat kondisi yang sangat panas. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini berlaku untuk negara-negara yang panasnya sangat dahsyat seperti negara Hijaz, sehingga hadis ini untuk Indonesia tidak berlaku karena di Indonesia tidak ada syiddatul har, adanya panas yang biasa saja. Dan hadis ini ada maksudnya, yaitu maqasidus syariahnya. Maqasidus syariahnya adalah supaya kita sholat dalam kondisi yang khusyuk, sehingga panas yang dahsyat mengganggu kekhusyuan kita, maka ditunggu sampai agak dingin. Sehingga hadis ini masih berlaku juga untuk kita dalam hal yang lain, yaitu misalnya kondisi yang panas, maka kita pasang kipas anginnya, kita hidupkan kipas anginnya. Idza ishtaddal harru fasya'irul marawih, itu adalah istimbat dari hadis ini, tapi untuk hal yang lain, yaitu hal mencari kekhusyuan, bukan hal mengakhirkan salat zuhur. Untuk salat zuhur tidak perlu diakhirkan di tempat kita karena tidak sangat dahsyat. Babul masyi ilal jum'ah, bab berjalan menuju Jumatan. 507 wa an Abi Absin radhiyallahu anhu annahu qala wa huwa dhahibun ilal jum'ah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man ighbarrat qadamahu fi sabilillah, barang siapa yang berdebu kedua telapak kakinya di jalan Allah, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan dia masuk neraka. Inilah fikihnya Imam Bukhari yang sangat bagus. Beliau mengambil kesimpulan bahwa Jumatan lebih bagus dengan berjalan kaki daripada naik kendaraan. Karena kalau naik kendaraan maka kaki kita aman dari debu, tapi kalau berjalan kaki maka tentu saja kaki kita tidak akan aman dari debu, pasti terkena debu meskipun sedikit. Dan fadilah terkena debu ketika melakukan sesuatu fisabilillah adalah diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Dan hadis ini juga kita bisa tarik untuk hal yang lain, yaitu untuk hadir sholat jamaah di masjid pada saat kondisi hujan. Karena kondisi hujan, ketika kita berjalan kaki ke masjid, pasti debu menempel pada kaki kita. Karena hujan turun ke tanah, tanahnya kemudian nyipratkan nyipratkan tanah kepada kita, dan itu pasti menyebabkan kaki kita berdebu. Maka ini termasuk hadis ini, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah. Sehingga orang-orang yang masih semangat ke masjid meskipun hujan deras, tidak ada masalah, sesuatu yang baik apabila dia meniatkan untuk mendapatkan fadilah ini. Tapi orang-orang yang tidak mau ke masjid pun juga baik, karena dia mengambil rukhsah, keringanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah baik. Kemudian kata-kata fi sabilillah ada dua makna, ada makna sempit, ada makna luas. Makna sempitnya adalah jihad. Di sini dipahami luas oleh perawi hadis ini, yaitu Abu Abbas, yaitu segala sesuatu yang termasuk ketaatan kepada Allah maka disebut fi sabilillah. Dalilnya antara lain bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang pemuda yang tubuhnya sangat tegap, sangat kuat. Maka para sahabat mengatakan, alangkah bagusnya tubuh seperti ini digunakan untuk perang fi sabilillah. Maka beliau mengatakan, apabila orang ini bekerja mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri, maka dia fi sabilillah. Kalau dia mencari nafkah untuk menghidupi orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah.
Kalau dia mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu juga fi sabilillah. Hadis riwayat Tabarani. Maka hadis ini menunjukkan bahwa fi sabilillah tidak harus jihad, tapi segala sesuatu yang termasuk ketaatan kepada Allah adalah fi sabilillah. Termasuk dalil juga adalah hadis yang ditampilkan oleh Syekhuna Ustaz Mudzakir hafizahullah di buku panduan jadwal untuk santri Ma'had Al-Islam. Beliau menuliskan hadis Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah sampai pulang. Maka apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk fi sabilillah, karena termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Babun la yuqimu ar-rajulu akhahu wa yaq'udu makanah. Bab tidak memberdirikan seseorang terhadap saudaranya lalu dia duduk di tempat tersebut. 508 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala nahaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuqima ar-rajulu akhahu min maq'adihi wa yajlisa fihi qila al-jumu'ah qala al-jumu'atu wa ghayraha. Jadi adab Jumatan salah satunya adalah kalau kita datang ke masjid maka kita duduk di tempat yang kita sampai padanya. Tidak boleh menyuruh berdiri orang yang sudah awal datang, karena ini termasuk tidak adab kepada teman duduk kita. Dan di dalam Islam diajarkan segala jenis adab, termasuk adab mujalasah, adab berduduk. Babul adzan yaumil jum'ah, bab adzan di hari Jumat. 509 wa an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala kana an-nida'u yaumil jumu'ati awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbari 'ala 'ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Uthman radhiyallahu anhu wa kathura an-nasu zada an-nidaa' ats-tsalitsa 'ala az-zawra. Tatkala di masa Sayyidina Uthman banyak manusia, maka beliau menambahkan adzan yang ketiga di tempat namanya Zawra. Ini adalah satu tempat di dekat kota pasar kota Madinah, sebagaimana disebutkan pada bagian Zail footnote-nya, Az-Zawra maudhi'un inda suqil Madinah murtafi' kal manara, tempatnya tinggi seperti menara. Kemudian yang dimaksud an-nida' ats-tsalits, adzan yang ketiga, al-adzanul awwal, yaitu adzan yang pertama sebelum naiknya imam ke atas mimbar. Nah, disebut ketiga karena dia merupakan tambahan dari Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi adzan Jumat itu boleh kita adzannya 2 kali, boleh juga 1 kali. Kalau kita adzan 1 kali, maka sesuai dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-sahibain Abu Bakar dan Umar, dan itu lebih bagus. Apabila kita adzan 2 kali, adzan sebelum waktu dan adzan setelah masuk waktu, maka itu juga bagus karena sesuai dengan sunnah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Maka ini termasuk contoh sunnah khulafa atau sunnahnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang kita disuruh oleh Nabi untuk mengikutinya. Maka tidak ada masalah adzan Jumat 2 kali berdasarkan hadis ini. Tapi seyogianya adzan Jumat kalau 2 kali, maka paling bagus seperti yang dilakukan di masa Sayyidina Uthman, yaitu bukan di masjid yang pertama kalinya itu, tapi di tempat dekat pasar di mana orang-orang kumpul di situ, supaya mereka mengetahui bahwa sudah akan mendekati waktu Jumatan. Kemudian adzan itu ada 2 nama. Imam Bukhari mengatakan babul adzan, sementara hadisnya kanan nida. Adzan artinya adalah pemberitahuan, disebut adzan karena untuk memberitahukan masuknya waktu. Nida artinya panggilan, disebut panggilan karena untuk memanggil orang-orang yang gaib supaya hadir ke dalam masjid untuk Jumatan. Kemudian Sayyidina Uthman ketika melakukan seperti ini tidak disebut dia melakukan perkara bid'ah, karena dia hanya melakukan qiyas saja. Sebagaimana salat subuh ada adzan sebelum masuk waktu untuk persiapan orang-orang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyunabbiha qa'imakum, liyunabbiha na'imakum, liyuqidha na'imakum wa yunabbiha qa'imakum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal adzan malam itu untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur dan untuk mengingatkan orang-orang yang sedang tahajud bahwasanya ini sudah mendekati subuh supaya dia sahur. Maka sebagaimana subuh boleh 2 kali adzan sebelum waktu dan setelah masuk waktu, demikian juga dikiaskan padanya adzan untuk Jumatan ini.
Maka Sayyidina Utsman tidak melakukan satu bid'ah, tapi dia melakukan satu qiyas, dan qiyas yang dia lakukan ternyata disepakati oleh para sahabat sehingga menjadi ijma', dan ijma' adalah termasuk dalil, sebagaimana qiyas pun juga termasuk dalil dalam agama kita. Babul muadzzinil wahid yaumil jum'ah, bab muadzin satu pada hari Jumat. 510 wa anhu radhiyallahu anhu qala lam yakul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam muadzinun ghairu wahid wa kana at-ta'dzinu yaumal jum'ati hina yajlisul imamu ya'ni 'alal mimbar. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain bahwasanya Nabi memiliki dua muadzin, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Karena yang dimaksud di sini adalah untuk salat 5 waktunya muadzinnya hanya satu saja. Adapun adzan dan Ibnu Ummi Maktum itu untuk adzan malam dan adzan subuh. Dan adzan malam bukan sesuatu yang wajib, sehingga ditinggalkan pun juga tidak masalah. Adapun jumlah muadzin berapa yang diperbolehkan, para ulama mengatakan diperbolehkan lebih dari satu, lebih dari dua, sebagaimana di masa Sayyidina para khulafaur rasyidin mereka mempunyai muadzin lebih dari satu, di masa Sayyidina Utsman dan yang lain-lain, maka tidak ada masalah seperti itu, sehingga ini bukan pembatasan. Babun yujibul adzan 'alal mimbar yaumal jum'ah, bab mengijabahi adzan di atas mimbar pada hari Jumat, maksudnya menirukan adzan. 511 wa an Muawiyah bin Abi Sufyan, ini salah ya ibni radhiyallahu anhu annahu jalasa 'ala al-mimbar yawm al-jum'ah falamma adzana al-muadzin qala Allahu akbar qala Muawiyah Allahu akbar qala al-muadzin asyhadu an la ilaha illallah faqala Muawiyah wa ana qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah qala Muawiyah wa ana falamma anqadha at-ta'dhina qala ya ayyuhan nas inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina adzana al-muadzin yaqulu ma sami'tum, ini mestinya tanpa titik dua ya. Hina adzana al-muadzin yaqulu ma sami'tum, Nabi itu mengucapkan seperti apa yang kalian dengar minni dari saya, min maqalati. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang imam ketika di atas mimbar hendaklah dia menirukan adzan yang dikumandangkan oleh muadzin. Menunjukkan juga bahwasanya ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dalam adzan boleh dibalas dengan kata-kata wa ana. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan ini adalah ijtihad daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka kalau ini adalah dari Nabi SAW, maka itu merupakan satu hujjah, satu dalil. Kalau ini merupakan ijtihadnya Muawiyah radhiyallahu anhu, maka Muawiyah adalah seorang yang faqih, sehingga dia berhak untuk berijtihad dalam hal-hal seperti ini. Ibnu Abbas mengatakan innahu la faqih, sesungguhnya Muawiyah adalah orang yang faqih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari perkataan Ibnu Abbas tersebut. Maka dua kemungkinan ini tidak ada masalah kita untuk mengamalkan hadis ini, ya, mengucapkan wa ana, tidak harus asyhadu an la ilaha illallah juga. Tetapi tentu saja asyhadu an la ilaha illallah lebih utama daripada wa ana, karena makana aktsara fi'lan kana a'zama ajran, yang lebih banyak perbuatannya berarti lebih besar pahalanya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Adapun yang menolak hadis Muawiyah adalah orang-orang Syiah. Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Ustaz Mudzakir hafizahullah, beliau mengatakan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu maupun sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq dalam periwayatan hadis adalah sama, yaitu diterima hadisnya. Dengan kata lain, kullus sahabati udul, semua sahabat Nabi adalah adil dalam periwayatan hadis, sehingga bisa diterima hadisnya. Dan ini pembeda antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah, karena mereka tidak menerima semua sahabat Nabi dalam periwayatan hadis. Babul khutbah 'alal mimbar, bab khutbah di atas mimbar. 512 hadits Sahl bin Sa'd fi amril mimbar taqaddam wa dzikru salatihi 'alaihi wa ruju'uhu al-qahqara mundur. وزاد في هذه الرواية فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا, dan supaya kalian mempelajari salat saya.
Jadi kisahnya ini Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah di atas mimbar pada hari Jumat selesai, maka beliau tidak turun dari mimbar, tetapi beliau mengimami salat Jumat di atas mimbar. Tetapi karena sujudnya tidak cukup untuk sujud di atas mimbar, maka ketika sujud beliau turun dari mimbarnya dengan mundur. Setelah itu sujudnya di lantai, di tanah. Maka perbuatan Nabi SAW ini menimbulkan pertanyaan pada para sahabat, kenapa salat di atas mimbar? Maka beliau setelah selesai menjelaskan, saya salat di atas mimbar ini supaya kalian mempelajari tata cara salat saya. Maka di sini diambil pelajaran oleh para ulama, bolehnya imam berada di atas tempat yang lebih tinggi daripada makmum apabila untuk mengajarkan tata cara salat. Adapun kondisi normal, tidak ada tujuan apa-apa, maka ada larangan dari Nabi SAW dalam kitab Sunan Abu Dawud bahwa seorang imam berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Maka ada seorang sahabat Nabi mengimami di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Maka sahabat yang lain melihatnya, menarik tangannya, dimundurkan supaya dia turun dari tempat yang lebih tinggi tadi. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan yang tidak boleh adalah apabila tingginya keterlaluan. Tapi kalau tingginya hanya 1 jengkal, maka ini tidak keterlaluan sehingga tidak perlu ditarik mundur dari tempat tersebut. Ada juga yang memutlakkan, ya, tidak harus tinggi-tinggi seperti itu, karena hadisnya memang mutlak, tidak boleh seorang imam lebih tinggi daripada makmumnya, dan itu lebih bagus menurut saya, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya tempat imam tidak dibuat lebih tinggi daripada tempat makmum. Dan itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seumur hidup beliau. Beliau hanya naik mimbar 1 kali saja, dan itu pun ada tujuannya lita'allamu, untuk mengajarkan tata cara salat beliau. Dan dari sini juga diambil pelajaran bahwasanya babut ta'lim awsa' min ghairih. Bab pengajaran itu lebih luas daripada bab yang lain, atau yughtafaru fit ta'lim ma la yughtafaru fi ghairih. Dimaafkan dalam bab pengajaran sesuatu yang tidak dimaafkan untuk hal yang lain. Contohnya misalnya fatwa Imam Malik rahimahullah membolehkan membaca Quran mundur dari surat An-Nas, kemudian Al-Falaq dan seterusnya bagi anak-anak TPA yang mereka kalau diajari langsung Al-Baqarah pasti akan kesusahan. Maka ini karena termasuk dalam bab ta'lim, boleh membaca An-Nas kemudian mundur Al-Falaq, mundur lagi Al-Ikhlas dan seterusnya. Adapun orang yang sudah dewasa, sudah bisa lancar membaca Quran, tidak boleh dia membaca Quran secara mundur. Kata Ibnu Mas'ud adalah mangkusul qalbi, itu orang yang hatinya terbalik sehingga membaca Qurannya mundur seperti itu. Demikian juga yang saya lihat tadi malam di sini para santri salat tahajud berjamaah. Maka ini kalau termasuk dalam bab ta'lim tidak ada masalah. Karena anak-anak mungkin belum bisa dewasa, kalau dibiarkan salat tahajud sendiri, maka ditaklim supaya mereka itu terbiasa salat tahajud. Kalau mereka sudah sadar sendiri-sendiri, maka tidak perlu adanya salat jamaah tahajud tersebut. Tapi ketika belum sadar, maka tidak masalah kita untuk menjamaahkan mereka salat tahajud. 513. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana jid'un, ada pohon kurma yaqumu ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma wudi'a lahu al-mimbar sami'na lil jid'i mithla aswatil ishar. Kami mendengar pohon kurma tadi seperti suara-suara isyar. Isyar adalah an-nuqul hawamil allati qarabatil wiladah, unta-unta betina yang hamil yang menjelang melahirkan. Disebut isyar karena dia sudah hamil selama 10 bulan. Jadi unta hamilnya lebih lama daripada manusia, hanya 9 bulan 10 hari, kalau unta 10 bulan. Hatta nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi turun dari mimbar, fa wada'a yadahu alaihi. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau ketika khutbah Jumat, karena belum ada mimbar, beliau bersandar
menyandarkan tangannya pada pohon kurma. Nah, begitu ada mimbar, pohon kurma tadi tidak disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena rindunya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menangis terseduh-seduh, didengar oleh seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Dan ini juga seperti kasus yang lain, para sahabat mengatakan kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa ya'kul wa huwa yu'kal. Kami dulu mendengar tasbihnya makanan sedang dimakan. Itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan setiap mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang lain, maka pasti ada juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan setiap mukjizat yang ada pada nabi-nabi yang lain, kalau dibandingkan dengan mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih utama mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa melempar tongkat kemudian menjadi ular. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dahsyat daripada itu. Pada suatu hari beliau duduk bersama Ikrimah. Ikrimah adalah anaknya Abu Jahal, berarti sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ikrimah mengatakan, "Hei Muhammad, itu di depan kita ada dua batu. Kalau kamu bisa menyuruh dia menyeberang, karena waktu itu di depan aliran air, menyeberang ke arah kita, maka saya beriman." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru, "Wahai dua batu, datanglah ke sini." Maka keduanya berenang menyeberang. Setelah itu Rasulullah bertanya, "Udah cukup?" Maka Ikrimah mengatakan, "Sampai batu ini kembali lagi ke tempatnya." Maka beliau mengatakan, "Wahai batu, kembalilah ke tempat." Maka dia kembali ke tempatnya. Nah, maka kalau Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa mengubah tongkat menjadi ular, tapi kemudian kembali seperti semula lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bisa menyuruh batu ini berjalan sebagaimana ular berjalan. Kalau ular berjalan ini sesuatu yang wajar, dia punya kaki. Ini batu tidak punya kaki tapi dia bisa berjalan. Maka ini mukjizat lebih dahsyat daripada mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bisa bicara dengan binatang-binatang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hebat lagi karena beliau bisa bicara dengan binatang yang sudah disembelih, yang sudah menjadi daging yang dimakan. Beliau memakan daging dari Yahudi Khaybar, daging kambing. Kemudian daging kambingnya mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ini saya daging kambing yang dikasih racun." Nabi Sulaiman tidak bisa bicara kecuali kepada binatang yang masih hidup. Yang sudah dimasak tidak bisa lagi Nabi Sulaiman bicara dengannya. Maka ini lebih afdal mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh-contoh yang lain sangat banyak, bisa dilihat pada surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, pada kitab tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di situ contoh-contoh mukjizat yang lebih hebat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain, dan itu termasuk Al-Kautsar atau sesuatu yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Babul khutbati qa'iman, bab khutbah dengan berdiri. 514 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'aluna al-ana. Hadis ini menunjukkan bahwa khutbah Jumat dengan berdiri. Hadis ini menunjukkan juga bahwa khutbah Jumat 2 kali. Dan diperselisihkan oleh para ulama apakah 2 khutbah ini menggantikan 2 rakaat salat duhur, sehingga salat Jumat 2 rakaat ditambah dengan 2 khutbah berarti menggantikan 2 rakaat salat duhur yang ditinggalkan atau yang tidak ada lagi pada hari tersebut. Kalau kita mengikuti pendapat tersebut, maka berarti salat Jumat sahnya ketika kita mengikuti 2 khutbah sekaligus. Kalau tidak mengikuti 2 khutbah sekaligus, berarti salat Jumatnya tidak sah. Tapi pendapat ini tidak masyhur. Pendapat yang masyhur adalah apabila kita mendapati 1 rakaat dari salat Jumat, maka kita sudah sah mendapatkan Jumatan, sehingga tinggal menambah 1 rakaat lagi. Kemudian berdiri pada saat khutbah ini menurut mazhab Syafi'i adalah syarat sah.
sehingga kalau dia tidak berdiri maka khutbahnya tidak sah. Adapun menurut mazhab Hanafi ini bukan suatu syarat sah, tapi hanya merupakan satu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah Jumat. Dan diperselisihkan juga oleh para ulama siapakah yang pertama kali khutbah Jumat dengan duduk. Pendapat yang masyhur adalah Muawiyah radhiyallahu anhu yang pertama kali, dan itu disebabkan karena beliau tidak kuat berdiri lama. Babu man qala fil khutbati ba'da nida'i amma ba'du. Bab orang yang mengatakan di dalam khutbah setelah memuji Allah Subhanahu wa taala amma ba'du. 515 wa an Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin faqasamah fa'ata rijalan wa taraka rijalan fabalaghahu anna alladhi taraka atabu. Mereka mencela. Fahamidallaha thumma athna alaihi thumma qala amma ba'du fawallahi inni la'uti ar-rajul wa ada'u ar-rajul walladhi ada'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim min al-jaza' wal hala'. Jaza' keluh kesah, al-hala' keluh kesah yang dahsyat. Jadi diulang dua kali karena hala' itu lebih dahsyat daripada jaza'. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair fihim Amr bin Taghlib. Fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi setelah memuji Allah dalam khutbah, maka beliau sebelum masuk kepada sulbul maudhu', pada tema, maka beliau memisah dengan ucapan amma ba'du. Maka ini termasuk sunnah di dalam khutbah. Diperselisihkan oleh para ulama siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Pendapat yang masyhur adalah bahwa Nabi Daud alaihi salatu wassalam yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Hadisnya diriwayatkan oleh Tabarani tetapi derajatnya dhaif. Imam Sya'bi mengatakan bahwasanya wa faslul khitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud adalah ucapan amma ba'du. Faslul khitab, pemisah ucapan, yaitu setelah pujian kemudian dipisah amma ba'du, kemudian baru tema khutbah. Tapi pendapatnya Imam Sya'bi bahwasanya amma ba'du adalah faslul khitab, ini dibantah oleh guru kami Syekh Sa'id Al-Kamali hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahasanya Nabi Daud bukan bahasa Arab, sementara amma ba'du adalah bahasa Arab. Tapi perkataan Syekh Kamali ini bisa juga dijawab bahwasanya yang dimaksud adalah perkataan Nabi Daud dalam bahasa dia yang maknanya sama dengan amma ba'du. Wallahu a'lam bissawab. Ada juga yang mengatakan pertama kali yang mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Demikian juga banyak pendapat-pendapat yang lain yang tidak perlu kita sebutkan semuanya di sini. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilah sahabat Nabi yang bernama Amr bin Taghlib. Dia termasuk orang-orang yang hatinya memiliki kebaikan sehingga dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dia tidak perlu dikasih duit, ini sudah aman, tidak akan dia murtad, sehingga waktu itu tidak dikasih duit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 516 wa Nabi Humaidin Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ashiyatan ba'da as-salah fahamidallaha ta'ala wa athna alaihi thumma qala amma ba'du. Hadis ini merupakan dalil seorang imam menyampaikan kultum setelah salat. Qama 'ashiyatan, berdiri pada suatu sore ba'da as-salah, setelah salat, misalnya salat asar atau juga salat duhur, karena 'ashiyah itu definisinya adalah ba'da zawal, setelah tergelincir matahari sampai dengan ghurub atau tenggelamnya matahari. 517 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mimbar wa kana akhir majlisin jalasahu muta'attifan, beliau berselendang milhafatan dengan selimut ala mankibai, pada kedua pundak beliau. Qad asaba ra'sah, beliau sudah mengikat pada kepalanya bi isabatin, dengan sorban dasimah yang berwarna hitam. Dasimah itu diambil dari kata-kata dasm yang artinya adalah minyak. Maka yang dimaksud di sini bukan sorban Nabi penuh dengan minyak sehingga kotor, tidak bagus seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah warnanya seperti warna yang terkena minyak, yaitu warna hitam.
Ini salah satu tafsiran ya. Ada juga tafsiran yang lain mengatakan bahwa karena memang beliau itu banyak memakai minyak rambut, maka sorbannya pun juga terkena minyak tersebut. Tapi jangan dipahami yang kotor, berarti Nabi itu pakaiannya kotor. Tidak seperti itu. Tidak layak kita memahami sesuatu yang jelek untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallah wa athna alaihi thumma qala ayyuhan nasu ilayya, mari datang kepada saya. Fathabu, maka mereka kumpul, ijtama'u ilaih. Thabu mathabatan dalam Al-Quran, wa idh ja'ala al-baita mathabatan linnas, ay mujtama'an linnas. Thumma qala amma ba'du fa inna hadzal hayya, suku ini minal ansar yaqillun, akan sedikit, wa yakthurun nas. Ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena betul sabda beliau, ternyata orang-orang Ansar kemudian menjadi sangat sedikit seperti pada masa sekarang ini. Ya, keturunan Ansar itu sangat sedikit sekali. Faman waliya syai'an min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fastata'a ay yadurra fihi ahadan aw yanfa'a fihi ahadan falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Maka barang siapa yang mengurusi sesuatu dari umat Nabi Muhammad, maksudnya menjadi penguasa, lalu dia mampu untuk memberikan madarat atau memberikan manfaat, namanya penguasa memang seperti itu, maka hendaklah dia menerima orang yang berbuat baik dari orang-orang Ansar dan memaafkan orang yang berbuat jelek dari orang-orang Ansar. Jadi Nabi menyuruh supaya orang-orang menghormati orang Ansar karena mereka telah melakukan membantu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jasa mereka sangat besar terhadap perkembangan Islam di atas muka bumi ini. Hadis ini untuk kita pada masa sekarang kita terapkan untuk orang-orang yang membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga adalah orang-orang Ansar dengan makna yang lain, karena mereka membela sunnah Rasul sebagaimana orang-orang Ansar zaman dulu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab idza ra'al imamu rajulan jaa'a wa huwa yakhutub, apabila imam melihat seseorang datang sementara beliau khutbah, amarahu ay yusalli rak'atain, maka beliau menyuruhnya untuk salat 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan salat tahiyatul masjid adalah wajib, karena mendengar khutbah adalah wajib, khutbah Jumat maksud saya. Maka ketika orang disuruh untuk salat tahiyatul masjid, berarti meninggalkan mendengarkan khutbah, berarti itu adalah wajib juga. Tapi jumhur berpendapat bahwa tahiyatul masjid adalah sunnah berdasarkan hadis Isra Mi'raj, la yubaddalul qawlu ladayya, yang wajib hanya 5 salat, yang lain-lainnya tidak wajib, tidak akan diubah hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. 518 wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ati faqala asallaita ya fulan qala la qala kum farka'. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, orang yang sudah duduk sebelum melakukan tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid tidak gugur darinya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk berdiri kemudian melakukan salat tahiyatul masjid padahal dia sudah duduk sebelum itu. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat salatnya sudah gugur. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa khatib berbicara kepada makmum pada saat khutbah Jumat, maka ini tidak masalah, tidak termasuk yang dilarang ketika khatib berkhutbah kemudian kita bicara, tidak termasuk itu. Karena ketika khatib bicara kepada kita, berarti khutbahnya sedang berhenti. Dia tidak sedang khutbah, dia sedang mengajak bicara kepada seseorang. Maka saat itu orang-orang bicara tidak masalah, karena waktu itu dia tidak sedang berkhutbah. Demikian juga kalau yang memulai bicara adalah makmum, tidak ada masalah. Misalnya khatibnya salah dalam membaca ayat Quran, nah, kita seorang hafidh Quran membenarkan bacaannya, mohon maaf salah, itu bisa mengubah artinya. Nah, bacaannya yang benar begini. Kalau dalam hadis ini yang memulai bicara Nabi, tapi boleh juga yang memulai bicara adalah makmum dengan dalil hadis yang lain. Ada seorang Arab Badui datang ke masjid pada waktu Jumatan, Rasulullah SAW sedang khutbah, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Maka Rasulullah memberikan isyarat, kamu diam dulu, ya, saya sedang khutbah.
Tapi namanya orang Badui tidak terima. Dia mengatakan, mata sa'ah, kapan kiamat? Sampai diulang 3 kali. Karena diulang 3 kali, akhirnya Rasulullah bertanya, ma'taddalah, kamu sudah melakukan persiapan apa kamu itu? Tanya-tanya tentang kiamat. Maka dia mengatakan, saya tidak persiapan apa-apa kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Dalam kasus ini yang memulai bicara adalah khatib jamaahnya, dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babul istisqa'i fil khutbah yaumul Jum'ah, bab minta hujan pada waktu khutbah di hari Jumat. 519. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala asabatin nasa sanatun pacekle ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sinatun ngantuk. Fa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi yaumi Jum'atin قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة potongan awan فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب ثار bergerak السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر turun على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. Jadi satu pekan penuh hujan. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. Ini dalil bagi para ulama yang membolehkan mengangkat kedua tangan pada saat doa khutbah Jumat, bukan pada hadis yang pertama, tapi pada hadis yang kedua, pada kejadian yang kedua, yaitu Rasulullah diminta berdoa untuk menghentikan hujan. Farafa yadayhi, beliau angkat kedua telapak tangannya. Faqala Allahumma hawalaina, ya Allah sekitar kami saja hujannya. Wala alaina, dan jangan di atas kami. Dan pendapat ini adalah zahir madhabnya Imam Bukhari. Zahir madhab Imam Bukhari membolehkan khatib untuk mengangkat kedua telapak tangan pada saat doa khutbah Jumat. Tapi seyogianya kalau kita mengikuti pendapat ini, kita lakukan hanya kadang-kadang, tidak terus-menerus. Karena lebih seringnya Nabi hanya mengangkat satu jari saja untuk doa khutbah Jumat. Adapun sahabat Nabi yang mengatakan qabbahallahu hatainil yadain, hataini sabbabatain, hatainil yadain, ya. Semoga Allah menjelekkan kedua tangan yang diangkat pada saat khutbah Jumat ini. Maka ini karena sahabat itu mungkin tidak mengetahui hadis ini, yang hadis ini hanya terjadi satu kali saja di masa hidup Nabi SAW. Beliau di atas khutbah Jumat, pada saat khutbah Jumat mengangkat tangan membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sahabi illang farajat wa saratil madinatu mithlal jawbah. Seperti lingkaran, seperti apa? Satu lingkaran jawbah. Wasalal wadi qanatu syahrun. Qanat ini nama lembah yang ada di Madinah. Walam yaji ahadun min nahiyatin illa haddatha bil jawdi. Al-jawdi hujan lebat. Hadis ini menunjukkan bahwa istisqa pada waktu khutbah Jumat bisa dilakukan dengan cara langsung berdoa tanpa salat istisqa. Karena salat istisqa-nya sudah terwakili dengan salat Jumatnya. Sehingga cara istisqa ringkasnya ada 3 macam. Yang pertama istisqa yang terkenal, kita keluar ke lapangan untuk salat istisqa. Yang kedua istisqa pada waktu khutbah Jumat. Karena sudah ada salat Jumatnya, maka tidak perlu ditambahi salat istisqa. Yang ketiga istisqa tanpa salat apapun, dan itu juga pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang duduk-duduk di masjid bersama para sahabat, maka ja'at bawaki, datang wanita-wanita yang nangis-nangis. Ya Rasulullah, sudah lama tidak hujan, kita butuh air, kita kehausan. Dan ini para wanita nangis-nangis ini sesuatu yang wajar, karena wanitalah yang bertanggung jawab untuk memasak dan sebagainya, sehingga mereka yang merasa kesusahan. Adapun para laki-laki tinggal menunggu matangnya saja, sehingga mereka tidak mengadukan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau mendoakan istisqa pada waktu itu tanpa salat apapun. Babul insat yaumal jum'ah wal imamu yakhutub. Bab diam pada hari Jumat sementara imam sedang khutbah. 520. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal ansit wal imamu yakhutub faqad laghaw. Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah sementara imam sedang khutbah, maka sungguh kamu berbuat sia-sia. Yang dimaksud sia-sia adalah kanat lahu dhuhran, dia mendapatkan salat zuhur dan dia tidak mendapatkan pahala Jumatan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh kita memberikan isyarat kepada orang yang ramai untuk diam? Pendapat yang saya pilih boleh, karena beliau di sini mengatakan idza qulta, jika engkau mengatakan diamlah. Adapun kalau kita hanya berisyarat supaya dia diam, maka tidak masalah insyaallah taala. Karena berbeda antara isyarat dengan ucapan. Kalau kita mengatakan ansit, maka orang-orang akan menoleh kepada kita dan suara kita mengganggu suaranya khatib. Tapi kalau kita hanya berisyarat dengan tangan begini, maka orang-orang tidak akan mengetahui kecuali orang yang melihat badan kita saja. Tapi ketika dia melihat kepada khatib, maka dia tidak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang yang lain. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini berlaku juga untuk ucapan-ucapan yang lain? Karena di sini hanya melarang ucapan ansit. Misalnya ketika ada orang salam kepada kita, apakah wajib kita untuk menjawab salamnya ataukah tidak? Pendapat yang saya pilih adalah tidak wajib bagi kita untuk menjawab salamnya, karena kondisi kita sedang masyghul, sedang sibuk mendengarkan khutbah Jumat. Sementara para ulama mengatakan al-masyghul la yushghal, orang yang sudah sibuk tidak boleh disibukkan, sehingga tidak wajib dia untuk menjawab salamnya tersebut. Seperti kondisi orang yang sedang salat disalami oleh seseorang, apakah wajib menjawab salamnya? Tidak wajib. Dia boleh menjawab salam dengan isyarat, boleh menjawab salam nanti setelah salat selesai, tetapi tidak wajib bagi dia untuk menjawab salamnya karena dia sedang masyghul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi sholati syughlan." Sesungguhnya salat itu ada kesibukan. Diperselisihkan oleh para ulama, bolehkah kita bicara-bicara pada saat khatib duduk di antara dua khutbah? Karena dia tidak sedang khutbah. Pendapat yang saya pilih adalah boleh untuk bicara karena dia tidak sedang khutbah. Sementara Nabi mengatakan di sini wal imamu yakhutub. Pendapat yang lain mengatakan tidak boleh karena khutbahnya belum selesai, yaitu dia hanya istirahat saja. Babu sa'atil lati fi yaumil jum'ah, bab waktu yang ada di hari Jumat yaitu waktu mustajab. 521 wa anhu radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqala fihi sa'atun. Di dalamnya ada satu waktu yang sangat sedikit. Jadi at-tankir lit-taqlil. Penggunaan isim nakirah di sini untuk menunjukkan sedikit, waktunya sangat sedikit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, wa hiya sa'atun khafifah. Itu adalah waktu yang sangat ringan, sangat sedikit. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap hari Jumat ada waktu yang mustajab doa. Tapi waktunya ini diperselisihkan oleh para ulama sampai ada 40 pendapat lebih. Sebagaimana waktu Lailatul Qadar diperselisihkan sampai ada 40 pendapat lebih. Dari 40 pendapat ini yang paling kuat adalah dua pendapat. Yang pertama, mulai dari duduknya imam sampai dengan selesainya salat. Tapi tidak semua waktu tersebut, tapi waktu yang sedikit dari waktu tadi, antara duduknya imam sampai dengan khutbahnya salatnya selesai. Sehingga orang-orang menyukai untuk doa di antara dua khutbah karena duduk di antara dua khutbah tadi termasuk dari waktu yang disebutkan ini tadi. Kemudian pendapat yang kedua adalah akhir waktu dari waktu asar.
maka sekitar antara jam 5 sampai jam 6 itu adalah waktu mustajab pada hari Jumat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltamisu akhir sa'atin minal asri ba'dal jum'ah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah akhir waktu dari waktu asar pada hari Jumat tersebut. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhuna Syekh Walid Saifun Nasr hafizahullah ta'ala. Maka biasanya beliau ketika daurah pada hari Jumat berhenti sampai jam 5, beliau mengatakan ini waktu mustajab, sehingga beliau doa terus menerus dari jam 5 sampai dengan maghrib setiap hari Jumatnya. Dan ini sesuatu yang baik yang perlu kita tiru dari beliau hafizahullah ta'ala, memperbanyak doa dari jam 5 sampai jam 6 atau sampai adzan maghrib khusus pada hari Jumat karena berdasarkan hadis tersebut. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo Ustaz. Nah, sampai batas mana diperbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang atau yang tidak boleh dalam rangka pembelajaran. Saya tidak mengetahui qaid yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini, tapi ringkasnya dari kejadian-kejadian yang ada, maka para ulama mengambil kaidah tersebut bahwasanya dimaafkan dalam bab pengajaran atau diluaskan dalam bab pengajaran sesuatu yang tidak diluaskan dalam bab yang lain. Sehingga yang dilihat saja apakah yang kita lakukan itu menyelisih syariah ataukah tidak. Ketika tidak menyelisih syariah maka tidak ada masalah. Misalnya begini, salat tahajud berjamaah kan khilafiyah kan. Ada yang mengatakan bahwa tahajud berjamaah boleh, tetapi syaratnya harus orangnya sedikit, tidak boleh rutin dilakukan, tidak boleh di tempat yang terbuka. Ada juga pendapat yang mengatakan secara mutlak, boleh secara mutlak. Nah, dalam kasus yang kita alami tadi malam, salat tahajud ini tempatnya terbuka, orangnya banyak dan mungkin juga rutin, maka menurut madhab Maliki seperti ini nggak boleh. Tapi menurut madhab Syafi'i diperbolehkan secara mutlak. Nah, anggaplah kita karena orang Indonesia pakai madhab Syafi'i, berarti nggak ada masalah. Tapi seandainya kita pakai madhab Maliki, apakah masih boleh kita melakukan? Masih boleh melakukan karena babnya bab pengajaran tadi. Ya. Jadi kalau normal tidak boleh, tapi bab pengajaran, ya dalam bab pengajaran maka dalam kasus itu kita pakai madhab Syafi'i sehingga tidak termasuk melanggar syar'i dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sesuatu dalam benak antum. Nyanyi dalam Islam sudah ada pembahasannya oleh para ulama. Kesimpulannya, menyanyi itu adalah sesuatu yang mubah hukum asalnya, sehingga boleh apabila isinya kebaikan. Mungkin yang antum maksud misalnya nazam-nazam, karena nyanyian itu memudahkan orang untuk menghafal. Ketika syariat Islam, rukun Islam ada 5, diajarkan secara biasa, anak tidak mudah menangkap. Tapi begitu dinyanyikan, maka satu kali pertemuan saya melihat sendiri anak saya langsung hafal. Satu kali pertemuan saja karena dinyanyikan. Sehingga nyanyian itu lebih memudahkan untuk menghafal, maka dalam hal ini diperbolehkan. Dan banyak para ulama yang membuat nazam-nazam untuk ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Ada lagi mungkin? Monggo Ustaz. Tentang mengangkat imam lebih dari satu. Jadi kalau ini mengangkat imam lebih dari satu di satu masjid. Itu modelnya misalnya mengangkat 5 imam untuk sholat subuh, imam A, sholat subuh, imam B, dan seterusnya. Dan juga model yang lain mengangkat 5 imam itu imam A terus, kalau nggak ada dengan imam B, kalau nggak ada dengan imam B. Yang lebih sesuai sunnah adalah yang kedua. Jadi imamnya 5 tapi ada imam inti. Kemudian ketika imam inti tidak bisa, maka 4 berikutnya ini berdasarkan urutan adalah sebagai wakil-wakilnya. Itu yang lebih sesuai sunnah insyaallah ta'ala. Adapun ganti-gantian tadi tidak sesuai sunnah, karena Rasul mengatakan ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami adalah yang paling qari.
maka dipilih yang paling korek, kemudian bawah-bawahnya itu sebagai wakilnya saja. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Tentang mengakhirkan sholat Jumat. Kalau untuk sholat zuhur kan mengakhirkannya mungkin dengan adanya tepat di awal waktu, terus iqamahnya diundur gitu. Tapi kalau untuk sholat Jumat itu jadi adanya mundur gitu. Iya, untuk sholat Jumat kalau kita undurkan berarti otomatis adanya mundur. Dan ini mengingatkan saya kepada Masjid Kebonan. Masjid Kebonan antum bilang qomat adzan Jumatnya mulainya jam 12 kurang seperempat ini. Maka ini menurut saya bagus karena kondisi orang-orang di situ itu kalau jam setengah 12 adzan itu mereka belum selesai kerja, masih di tempat kerja. Baru berjalan ke tempat nanti sampai tujuan 12 kurang seperempat. Maka seperti yang antum katakan dulu untuk Kebonan adzannya 12 kurang seperempat, saya setuju, nggak ada masalah. Meskipun sekarang ini zuhur setengah 12 sudah manjing ya, tapi tetap saja adzannya 12 kurang seperempat. Ini malah lebih mendekati sunnah insyaallah taala dalam hal tadi, yaitu supaya orang-orang bisa mendapatkan Jumatan. Ada lagi? Kalau tidak ada yang perlu antum tambahkan, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.